face. So horrible, man. Oh, I cannot see it. I'm gonna upload that. Hai, kalian sudah nonton video ini? Ya, video ini viral sekali di Indonesia. Saya yakin sebagian besar masyarakat Indonesia sudah nonton video ini. Ya, di dalam video ini ada pemuda Korea yang diduga menghina bangsa Indonesia. Sehingga ada banyak sekali netizen Indonesia yang tidak terima dan komentar menghujat dan bermacam-macam. Namun, kita harus lihat apa benar orang Korea sebangsat itu seperti yang dikatakan netizen. Ada juga teman Korea saya yang berkomentar seperti ini. soal ini bukan masalah antara Korea dan Indonesia, tapi masalah itu antara individu. Tingkah laku laki-laki itu tidak sopan. Sebagai seorang pelajar dari Indonesia, saya mau mohon maaf atas soal ini. Sebenarnya sebelum video ini viral juga ada video viral yang lain, yakni begini. Jadi ada orang Korea yang menendang karyawan di Indonesia karena membawa makanan. Sebenarnya di perusahaan itu tidak boleh membawa makanan, tapi dia masih makan di kantor. Sehingga terjadi sampai ada proses menendang seperti itu. Dan itu ada yang memvideo dan sempat viral. Namun tidak seramai yang sekarang begitu. Usut punya usut, saking ramainya video yang sedang viral itu sampai netizen Indonesia bisa stalking sampai menemukan akun keluarga si pelaku gitu. Netizen Indonesia itu terus menyerang. Terbukti sampai yang diduga sebagai pelaku itu membuat story seperti ini. Ya, memang bisa dibayangkan berapa juta netizen Indonesia, dan kalau sudah bersatu untuk menyerang, ya begitulah yang terjadi ya. Nah, bahkan tidak hanya pelaku yang diserang oleh netizen Indonesia, juga akun kedutaan besar Korea itu juga sempat diserang oleh netizen Indonesia. Namun sekarang sudah dinonaktifkan ya komentarnya. Seperti itu reaksi masyarakat Indonesia karena tidak terima bangsanya dihina seperti itu. Nah, di sini saya sebagai pengajar BIPA, mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing, akan menceritakan bagaimana pengalaman saya berhubungan langsung dengan orang Korea. Saya sering sekali berhubungan langsung dengan orang Korea. Mulai dari yang masih kecil sampai yang sudah dewasa. Jadi SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan yang sudah dewasa. Dan itu sejak sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi ya lumayan banyak pengalaman dengan mereka. Dan itu bukan karena saya pencinta K-pop atau pencinta Korean drama, bukan. Tapi karena urusan pekerjaan. Jadi saya akan menceritakan bagaimana berhubungan langsung dengan mereka begitu ya. Jadi apakah benar orang Korea sebangsat itu begitu? Jadi bagi saya orang-orang Korea itu kebanyakan sangat menghormati tamu. Bahkan ketika mereka adalah orang Korea dan saya orang Indonesia, ketika saya datang ke tempat tinggalnya misalnya, mereka langsung membukakan pintu dan langsung membawa anjingnya minggir. Jadi memastikan bahwa saya nyaman di situ, tidak terganggu sama sekali, sampai diantar ke tempat duduk yang memang disediakan. Selanjutnya, kalau ada tamu kan biasanya kita kasih suguhan gitu ya, entah makanan atau minuman. Nah, ini juga ada hal detail yang ingin saya bahas. Saya beri contoh nih. Kalau kita kasih makanan jeruk misal untuk tamu kita, biasanya kebanyakan orang Indonesia adalah beberapa jeruk diletakkan di piring begitu, kemudian disuguhkan kepada tamu begitu ya. Kalau mereka itu bahkan dikupaskan sampai per biji begitu. Itu benar-benar memastikan bahwa tamunya itu tidak kesulitan ketika memakan. Contoh lain, roti kan biasanya ukurannya segini begitu ya. Itu tidak langsung roti diletakkan di piring kecil disuguhkan, tidak. Bahkan rotinya itu dipotong-potong dulu kecil-kecil baru disuguhkan. Jadi benar-benar hal kecil itu pun diperhatikan oleh mereka. Dan itu tidak sekali dua kali seperti itu. Setiap saya datang ke tempat tinggal mereka, itulah yang terjadi ketika mereka memberikan suguhan. Saya pikir itu hal kecil yang tidak banyak orang memperhatikan. Dan itu adalah salah satu bentuk menghargai orang lain begitu. Dan ketika kita akan pulang, misalnya saya berurusan dengan anaknya nih, berarti kan saya tidak terlalu berurusan dengan orang tuanya ya. Nah, misal saya mau pulang, itu orang tuanya sedang aktivitas apapun, misal sedang merajut, sedang memasak, sedang apapun, kalau ada si tamu mau pulang,
mereka meletakkan aktivitasnya dan menghormati tamu dengan cara ikut keluar mengantarkan tamu sampai pulang, sampai tamunya pergi, baru mereka kembali aktivitas lagi. Itu juga sebenarnya hal kecil yang sangat berharga. Kemudian bagaimana saya berhubungan dengan murid atau dengan mahasiswa begitu. Biasanya kan di sebuah kelas itu pasti ada murid yang rajin, pintar, malas, atau nakal begitu ya. Sudah biasa lah, pengajar pasti paham itu. Nah, bagi saya ya, dari sekian puluh, lebih dari 50 saya pikir yang sudah pernah saya temuin, itu mereka menghargai guru. Nah, kebanyakan dari mereka itu bisa dikendalikan dengan baik. Maksudnya ada niatan untuk belajar, menghormati guru, sehingga guru berbicara apapun itu mereka menghormati dan mereka melaksanakan. Kalaupun mau nakal, misalnya anak kecil gitu ya, tanggung jawabnya diselesaikan dulu, baru kemudian mau iseng, mau melakukan yang sama mereka, itu bisa. Jadi mereka bisa berkomitmen dengan baik, begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan video, tapi kok yang di video itu bangsat sekali itu, menjelekkan dan lain-lain, ada yang menduga rasis seperti itu. Kalau misal mereka mau rasis dan tidak menghargai, sebenarnya bisa sekali. Karena kan mereka bisa menganggap bahwa oh aku Korea, oh negaraku lebih maju daripada Indonesia misalnya, oh aku lebih tinggi daripada orang-orang Indonesia misalnya, maka mereka tidak akan menghargai orang Indonesia dan ketika berhubungan langsung mereka akan seenaknya sendiri. Tapi tidak, saya tidak mendapati itu. Mereka masih menghargai guru atau partner kerjanya begitu. Namun kalau saya ditanya, masa iya bagus-bagus semua gitu? Ya tetap adalah. Kita tidak bisa menutup mata bahwa semua orang Korea baik begitu, tidak. Saya bisa memberikan contoh case kecil saja. Pernah ada dalam satu kelas itu sekitar 25 sampai 30-an mahasiswa begitu. Nah, di situ pastilah ya ada mahasiswa yang rajin, ada yang suka bolos, ada yang enggak. Tapi di situ overall sebenarnya rajin semua. Ketika harus mengerjakan tugas ya mereka melaksanakan semua, tepat waktu semua. Tapi ada satu mahasiswa itu yang memang beberapa kali tidak masuk. Beberapa kalinya itu bukan yang oh dia sering gak masuk gitu, bukan. Palingan hanya dalam satu semester tidak masuk 3 kali sampai 5 kali begitu. Namun di situ kan ada perhitungannya dan itu dia beda dari teman-teman yang lain begitu. Sehingga pada akhir penilaian itu hasil yang dia dapat itu lebih rendah daripada teman-temannya. Nah, dia protes dong. Kami para pengajar sudah merapatkan ini begitu. Dia mendapatkan sesuatu yang sesuai apa yang dia lakukan begitu kan. Daripada teman-temannya, dia tuh lebih suka main, lebih suka yang tidak serajin teman-temannya lah ya begitu. Jadi dari satu contoh case ini, anggaplah satu kelas ini satu negara. Dan itu memang ada satu yang kurang bagus begitu, sedangkan yang lain-lain ini bagus begitu. Nah, ini adalah satu analogi ya, bahwa kita tidak bisa bicara, oh semua orang Korea itu bagus-bagus. Iya, kita tidak bisa serta-merta bicara begitu. Dalam satu case ini saja, 25-30 hanya ada satu yang kurang bagus. Berarti kan lebih banyak bagusnya begitu ya. Jadi, sepengalaman saya memang berhubungan dengan orang Korea langsung jauh lebih banyak bagusnya. Dari di bidang profesional misalnya pekerjaan itu mereka juga lebih bisa menghargai usaha orang. Jadi misal saya pernah niat membantu teman di bisnis dia, bahkan di akhir dia itu sampai mengatakan oke, jadi sekian persen benefitnya saya akan berikan kepada Anda gitu. Itu tidak banyak loh orang yang berusaha profesional dan ketika dibantu seperti itu begitu ya. Ketika mereka mendapat kesulitan misal dia orang Korea, tinggal di Indonesia, belum terlalu bisa bahasa Indonesia waktu itu. Nah, kalau bisnis ekspor-impor kan ada banyak aturan dan banyak undang-undang tentang ekspor-impor, bea cukai seperti itu. Nah, suatu saat dia sedang mengalami kesulitan tentang undang-undang atau aturan pemerintah begitu. Saking dia mau berusaha dan tidak mudah menyerah, dia sampai mempelajari hampir semua undang-undang dan aturan itu, berusaha menerjemahkan sendiri juga. Jadi benar-benar yang ulet, tangguh ketika mereka bekerja begitu dan selalu berusaha profesional. Nah, jika kita kaitkan dengan video tersebut, yang diduga pelaku juga sebenarnya
tidak serta-merta menyombongkan diri dengan ya saya menghina Indonesia. Sebenarnya juga ada penyesalan juga jika kita lihat dari story yang kemudian dibuat. Story yang ini ya. Namun sayangnya memang sampai saat ini belum ada klarifikasi secara jelas. Sampai sekarang pun belum ada klarifikasi atau meminta maaf dengan kasih muka minimal dengan bentuk video lah ya. Di Korea ada undang-undang ITE dan sangat ketat. Bisa juga denda sampai masuk penjara. Karena itu penghinaan negara, pencemaran nama baik. Pasti kena undang-undang. Jadi begitulah kenyataannya teman-teman. Di satu sisi viral sekali video orang Korea sedang menghina bangsa Indonesia. Di sisi lain ada juga banyak sekali orang Indonesia yang menggandrungi Korea entah melalui K-pop atau Korean drama. Mereka sangat mencintai hal-hal tentang Korea. Kita semua bersaudara. Cuman saya berpesan kita boleh mencintai atau fans mereka orang-orang yang ada di luar negeri, namun kita juga tetap harus menjaga nasionalisme kita ya. Jangan sampai kita justru terpengaruh dan ikut menjelekkan nasionalisme sendiri. Mari kita bersama-sama mencintai Indonesia dan memajukan Indonesia untuk lebih baik dan lebih baik lagi.